Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar bab 3 lingkaran. Setelah belajar hari nanti, Bu Ais harapkan anak-anak bisa menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Di antaranya ada namanya diameter dan jari-jari. Anak-anak masih ingat jari-jari dan diameter? Baiklah. Agar hari ini kita bisa memahami pembelajaran hari ini, anak-anak harus mengerti tentang jari-jari dan diameter. Diingatkan lagi sama Bu Ais bahwa jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran. Titik pusat itu adalah di tengah-tengah. Kalau diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Seperti yang digambarkan Bu Ais, ya, ini adalah namanya diameter. Diameter itu disimbolkan dengan D. Anak-anak, kalau jari-jari adalah separuhnya diameter. Dengan kata lain, diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Anak-anakku semuanya, keliling lingkaran itu dirumuskan dengan K sama dengan Pi dikali D. K itu adalah keliling, yang tanda seperti ini itu dinamakan pi. Ini adalah diameter. Jika gambarnya adalah seperti ini, yang diketahui adalah jari-jarinya, maka rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali pi dikali R. K adalah keliling, Pi adalah ketetapan, R adalah jari-jari. Anak-anak, Pi ada 2. Nilainya 3,14 dan 2/7. Nah, K adalah keliling lingkaran, D adalah diameter, R adalah jari-jari. Tanda seperti ini dibaca dengan pi. Pi ada 2, yaitu 2/7 atau 3,14. Kapan kita menggunakan pi 2/7? Jika jari-jari atau diameternya bernilai 7, 14, 21, dan sebagainya. Atau kapan kita menggunakan pi 2/7? Jika jari-jarinya atau diameternya bisa dibagi 7. Contohnya angka berapa yang bisa bagi 7? 7, 28, 49, dan seterusnya. Kemudian kapan kita menggunakan pi 3,14? Jika jari-jari dan diameternya tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7. Contohnya berapa? 50, 40, 10, 20. Nah, itu adalah bukan kelipatan 7. Sehingga pi-nya adalah 3,14. Sekarang ayo kita latihan soal. Dilihat di gambar, yang diketahui adalah D. D itu tadi adalah diameter ya. Misalkan diameternya adalah 28 cm. Jika D-nya 28 cm, apakah D-nya bisa dibagi 7?
Ya, 28 bisa dibagi 7. Jadi nanti pi yang kita gunakan adalah pi 22 per 7. Nah, jika diketahui D, maka rumus kelilingnya adalah pi dikali D. Pi-nya adalah 22 per 7 dikali 28. 7 dan 28 dicoret. 7 dibagi 7 dapat 1. 28 dibagi 7 dapat 4. Sekarang 22 yang ini dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 48 cm. Contoh yang kedua, D-nya adalah 20 cm, diameter 20 cm. Jika 20, apakah bisa dibagi 7? Karena 20 tidak bisa dibagi 7, sehingga nanti pi yang kita gunakan adalah 3,14. Rumusnya adalah K sama dengan pi dikali D. Pi tadi adalah 3,14, sehingga hasilnya adalah 6,28. Contoh selanjutnya, jika yang diketahui adalah jari-jari. Jari-jarinya adalah 14. Nanti kita gunakan pi yang mana? Ya, kita gunakan pi 22 per 7. Karena 14 bisa dibagi 7 ya. Karena yang diketahui adalah jari-jari, maka kita gunakan rumus K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Karena R-nya adalah 14, maka pi-nya adalah 22 per 7. 7 dicoret sama 14. 7 dibagi 7 dapat 1. 14 dibagi 7 dapat 2. Sehingga kita lanjutkan 2 dikali 22 dikali 2. Hasilnya adalah 88. Selanjutnya, contoh yang kedua tentang jari-jari. Jika R-nya 12 cm, anak-anak, apakah 12 bisa dibagi 7? Tentunya tidak bisa ya. Karena tidak bisa, nanti pi yang kita gunakan adalah 3,14. K sama dengan 2 dikali pi dikali R, karena yang diketahui adalah jari-jari, sehingga kita gunakan rumus yang ini. Nah, kenapa kita gunakan pi 3,14? Karena R-nya tidak bisa dibagi 7. Kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 75,36 cm. Selanjutnya, contoh soal. Anak-anak yang dilihat di layar, ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar lingkaran. Tapi ini sudah apa ini? Ini sudah terpotong. Kalau utuh tadi adalah satu lingkaran. Kalau ini terpotong sekian, ada yang mengetahui berapa nilainya yang potongan ini? Ya, yang dipotong ini adalah nilainya 1/4. Berarti yang diwarnai Bu Ais ini nilainya berapa? Iya, nilainya adalah 3/4. Kalau diketahui gambar seperti ini, kita gunakan keliling lingkaran yang mana? Ya, kita gunakan rumus K sama dengan 3/4 dikali 2 dikali pi dikali R. Kenapa ada tambahan 3/4? Ya, karena keliling lingkarannya ini sudah terpotong 1/4. Yang diwarnai adalah 3/4. Jadi rumusnya adalah 3/4 dikali 2 dikali pi dikali R. Karena R-nya 28, kita gunakan pi yang mana? Ya,
kita gunakan pi 22/7 karena R-nya bisa dibagi 7. Nah, seperti ini ya. 3/4 dikali 2 ini, pi-nya tadi adalah 22/7, R-nya tadi adalah 28. Kita gunakan sistem coret untuk mengerjakannya. 7 dengan 28. 7 bagi 7 hasilnya 1. 28 dibagi 7 hasilnya 4. Nah, sekarang kita cari lagi mana yang bisa dicoret. Benar, 4 bisa dicoret dengan 4. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4 juga 1. Sehingga kita kerjakan 3 dikali 2 dikali 22 dikali 1. Hasilnya adalah 132 cm. Nah, ini ada contoh lagi, gambar seperti ini. Kalau gambar ini ada yang mengetahui? Benar, ini adalah gambar 1/4 lingkaran. Ini kalau dipotong tadi, tinggal gambar seperti ini. Ini adalah 1/4 lingkaran. Kalau 1/4 lingkaran, rumusnya juga berbeda lagi. Nah, K sama dengan 1/4 dikali 2 dikali pi dikali R. Kenapa kok ada tambahan 1/4? Karena bangun yang diaksir nilainya adalah 1/4. Karena R-nya 12, maka pi yang kita gunakan berapa? Karena 12 tidak bisa dibagi 7, maka pi-nya adalah 3,14. Nah, ditulis seperti ini. 1/4 dikali 2 dikali 3,14 dikali 12. Selanjutnya, 4 kita coret dengan mana? Yang bisa dibagi 4? Kita lihat 2 bisa? 2 tentunya tidak bisa. 3,14 tidak bisa dibagi 4. Yang bisa adalah 12. Sehingga 12 dicoret dengan 4. 4 dibagi 4, 1. 12 dibagi 3 adalah 12 dibagi 4 adalah 3. Selanjutnya kita tuliskan 1 dikali 2 dikali 3,14 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 3 sama dengan 18,84 cm. Nah, itu tadi adalah contoh soal tentang keliling lingkaran.